Aldi, kamu kenapa sayang? Kok kelihatan tegang banget? Nggak kayak hari kemarin kamu kelihatan bahagia sekali. Kenapa sayang? Kalau kamu nggak mau cerita sama mami nggak apa-apa. Cuman kamu mesti ingat Al, tidak ada seorang ibu pun di dunia yang mau melihat anaknya ada masalah. Wanita mana? Lagi periksa kandungan ke rumah sakit. Kamu kelihatannya khawatir sekali sama Anita dan kandungannya. Baguslah dia pergi hari ini. Buat aku dia itu bukan siapa-siapa lagi. Aku juga gak suka ngeliat mukanya dia. Kalau dia keluar bagus. Apalagi kondisi aku lagi kayak gini. Kamu kenapa Aldi? Cerita dong sama Mami. Kalau Mami boleh tahu apa yang membuat kamu bahagia, kenapa Mami nggak boleh tahu sekarang masalah kamu apa? Aku harusnya jemput Najwa tadi. Aku bahkan udah siapin kejutan. Tapi begitu aku datang, Najwa nggak ada. Terus? Najwa ngalamin kecelakaan. Kecelakaan? Terus kondisi Najwa bagaimana? Kok bisa terjadi seperti itu, Al? Apa Najwa selamat? Kamu bilang sama Mami. Aku juga nggak tahu, Mi. Cuma Rehan satu-satunya orang yang bisa ngasih aku informasi. Dan sekarang aku juga lagi nunggu kabarnya. Tapi berdasarkan informasi terakhir sih, memang ada satu korban yang kondisinya sangat parah. Aku cuma berharap itu bukan Najwa. Al, kamu yang sabar ya. Kamu doa terus supaya Tuhan kasih keselamatan sama Najwa. Ya kalau saja paspornya masih ada, nggak dibakar. Mungkin sekarang aku udah terbang ke India. Aku bisa mastiin sendiri kalau rumah sakit bakal ngerawat Najwa dengan baik. Atau paling tidak bisa ngetahuin kalau Najwa itu selamat sekarang. Kurang ajar. Jadi perempuan bodoh itu masih hidup. Rehan, ada apa? Ibu mendengar suara cangkir pecah dari kamar kamu. Ya Allah, semoga kamu jangan sakit. Aku tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Jangan bohong, Rehan. Kamu tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari ibu. Bukan seperti itu, Bu. Sebenarnya mungkin aku merasa gelisah karena pertunanganku yang makin dekat. Ibu ini sudah bertemu dengan banyak orang. Dan ibu sudah banyak sekali membaca wajah orang. Ada yang berkata jujur, dan juga ada yang berbohong demi untuk menutupi sesuatu. Saat ini, ibu melihat wajah kamu dipenuhi oleh kekhawatiran. Ibu yakin, pasti ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu, ya kan? Semoga itu bukan Najwa, ya? Bu, Ibu kenapa berpikir seperti itu? Dan kenapa mendadak bicara soal Najwa? Aku tidak bicara soal Najwa. Tolong jangan bicara soal Najwa. Kalau kamu memang sekarang sedang tidak memikirkan Najwa, kenapa kamu terlihat gugup di depan ibu? Kamu itu sekarang seharusnya memprioritaskan Priti, bukan Najwa. Perempuan seperti Najwa tidak seharusnya menyita perhatian kamu. Ibu,
tolong jangan bicara jelek soal Najwa. Asal ibu tahu, aku di sini itu karena dia memintaku untuk menghormati ibu dan menikah dengan Priti. Makanya aku di sini sekarang. Oh, jadi kalau perempuan itu tidak menyuruh kamu melakukan ini, kamu mau menjadi anak durhaka? Ya, dan kamu tidak mau menuruti ibu, begitu? Tentu aku tidak begitu, Bu. Apa mungkin? Apa mungkin aku berani untuk tidak menghormati ibuku sendiri? Dan siapakah anak yang mau durhaka pada ibunya sendiri? Sudahlah Rehan, kamu itu jangan naif jadi laki-laki. Coba kamu pikir, untuk apa si Najwa itu menyuruh kamu untuk menuruti ibu? Hah? Itu adalah cara perempuan untuk menarik simpati laki-laki. Dan si Najwa itu telah berhasil membuat dirinya baik dan mulia di mata kamu. Rehan, si Najwa itu telah mencuci pikiran kamu. Astagfirullah, Bu. Ibu kenapa bicara seperti itu soal Najwa? Najwa tidak seperti yang ibu katakan. Aku tidak tahu kenapa ibu berpikir Najwa bersifat jelek. Dia tidak begitu. Aku yakin ibu tidak akan kecewa begitu ibu bertemu dia. No way! Hah, ibu tidak akan pernah mau bertemu dengan perempuan yang bernama Najwa itu. Itu tidak betul, Bu. Ibu juga sangat penting untukku. Aku tidak bisa bandingkan ibu dengan Najwa. Ibu dan Najwa sama-sama penting untukku. Aku tahu ibu dan dia sama-sama orang baik. Aku tidak bisa bandingkan ibu. Sudah cukup. Sudah cukup. Mulai detik ini, kamu hanya boleh memikirkan Priti. Karena Priti itu adalah calon istri kamu, bukannya si Najwa. Dan ingat, mulai sekarang berhenti memikirkan Najwa. Mulai sekarang yang boleh kamu pikirkan hanya Priti, calon istri kamu. Titik! Maafkan aku, Ibu. Tapi Ibu benar, aku memang sedang mencemaskan Najwa. Ya Allah, semoga kecemasan ini tidak terbukti. Mungkin hanya karena kegugupanku karena harus bertunangan dengan Priti. Aku mohon ya Allah, lindungilah istriku dimanapun dia berada. Dan yakinkanlah Najwa bahwa aku akan selalu mencintainya.